Ada orang yang bertanya, bukankah orang yang menciptakan teknologi yang besar, segala yang besar itu adalah orang-orang yang kafir? Apakah itu mendapat balasan? Hakikatnya Allah itu mah adil. Apapun yang dilakukan oleh seseorang ya tentu antara dia ngerti dengan yang tidak ngerti, mungkin nilainya beda dengan Allah kan. Tapi yang pasti aqimus sholat, dirikan dulu sholat fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Kita diperintah sholat, tapi kita teh mampuna cuma gerakan hungkul, bacaannya nggak ngerti, ya fattakullah. Jangan sampai kamu nggak ngerti, kamu tinggalkan sholat gitu kan. Kerjakan dulu sholat, kerjakan sholat. Kenapa? Karena ketika sudah dikerjakan sholat, maka itu menjadi satu password. Ketika dia nanti ke akhirat, yang akan ditanya apa? Sholat dulu. Sebesar apapun perbuatan yang dilakukan, tanpa ada sholat, nol. Maka sholat itu penting, sekalipun punten dalam tadi bahasanya dikatakan bukan pembenaran bahwa sholat itu asal disalahkan, enggak, tentu nilainya beda antara orang yang mengerjakan sholat tidak ngerti dengan mengerjakan sholat yang ngerti gitu kan, nilainya di depan Allah beda. Tapi yang pasti itu masuk kepada kategori fardu ain yang tidak bisa ditinggalkan, masuk kepada kewajiban yang harus individu lakukan. Nah makanya maksud saya begini sebetulnya Mang. Kenapa pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa pahala dan dosa itu dicumponan, dibayar tunai ya di dunia, supaya pada akhirnya manusia itu tidak bertanya-tanya ketika misalnya lah dalam tanda kutip hampuranya misalnya tuh ada orang yang dia itu tidak seakidah, kan orang bertanya, aku masih atau kan bagur. Kemudian kan orang dengan mengatakan bahwa pahala itu sudah dicumponan di dunia, udah sih bayar. Nah, yang dibayar di itu artinya di akhirat itu kan lain jalan ceritanya gitu loh, Mang. Ceritanya di situ, yang ceritanya di dia kan beda, ya udah selesai gitu. Jadi ketika misalnya Mang Ali, walaupun misalnya dengan akidah yang berbeda misalnya, dan dia itu sudah, iya, kan akidahnya juga sudah beda tuh. Artinya kan benar akhiratnya beda. Iya kan? Jelas. Nah, tapi di dunianya dia akan mendapatkan balasan juga di dunia. Tapi betul, karena dalam Al-Quran dikatakan barang siapa orang melakukan kebaikan dan dia mengharapkan balasan, man kana yuridul hayata dunya wa zinatahan wa fi ilaihim amalun fiha wa hum fiha la yukhasun. Barang siapa orang yang melakukan kebaikan dunia dan dia mengharapkan balasan itu di dunia, Allah berikan. Tapi juga di akhirat. Tapi dia di akhirat tidak mendapat apa-apa. Ya sudah tuh. Udah beres tuh, Bang. Maksudnya artinya gini, ketika dia melakukan kebaikan dan dia mengharap sesuatu keuntungan di dunia, dia dapatkan. Contoh seperti tadi yang dikatakan, dia melaksanakan sholat tahajud supaya pinter, sholat tahajud supaya menang jodoh, supaya sholat tahajud supaya bengar, dikasih kekayaan. Ngan dari pahala melaksanakan tahajud itu tidak mendapat apa-apa. Pahalana kan jangan syukur eta jadi. Tapi konsepnya gitu. Ketika dia amanah, dia beriman, dia melakukan itu kewajiban, tidak didasari dengan mendapatkan kenikmatan, maka dua balasannya, dia di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Itu, dan dia di dunia tidak akan dikurangi sedikit pun. Cocok. Itu. Cocok. Nah iya maksud saya tuh. Artinya dua hal yang berbeda gitulah. Iya. Ulah disarwakan gitu. Jadi ketika orang ngomong ke dunia ya dunia gitu. Jadi ketika orang ngomongin akhirat, ya akhirat gitu. Beda deh jalan ceritanya. Iya, makanya ketika ada orang yang mengatakan, kalau begitu Tuhan tidak adil, hanya untuk orang Islam saja ketika kita berbuat kebaikan. Nggak adil. Lu adil mah kamu. Kalau itu adil. So, orang kan nggak menyimak dari awal nih tentang dosa dan pahala tunai. Dibayar tunai di dunia, bukan di akhirat. Adapun di akhirat nanti itu adalah bonus gitu ya, bisa teh dijabarkan untuk dosa dan pahala itu dibayar cash gitu kan? Kalau saya melihatnya menyimpulkan tuh kan dari bagaimana pada akhirnya karakter ketika orang melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan nilainya artinya nir pahala dulu lah. Orang dalam tanda kutip orang mengeluarkan dulu dari unsur-unsur yang sifatnya oh iya agamis gitu ya. Orang coba keluarkan dulu. Ketika orang melakukan sebuah perbuatan dan kemudian perbuatan itu pada akhirnya menyebabkan perbuatan itu kan sebab dan akan mendatangkan akibat ya, mendatangkan akibat. Akibatnya apa? Itu kan biasanya kan bisa jadi spontan, bisa jadi tidak spontan. Misalnya
Dan itu teh kan adalah hukum yang terjadi di dunia. Jadi lamun misalnya saya memberikan kebaikan ke Ustadz Wawan, itu bisa jadi Ustadz Wawan pun akan memberikan kebaikan yang sama. Tidak melihat bahwa agama naon, suku naon, rasa apapun, tidak. Ini mah pure manusia gitu. Ketika Mang Harun itu menolong saya akan menolong Mang Harun. Konsekuensi berarti. Konsekuensi itu mah. Nah, tapi ketika misalnya Mang Harun geuleuh ke saya, bisa jadi saya akan melakukan hal yang sama. Bisa jadi ku saya dibalasna, bisa jadi orang ngomong ke batur pangnonjokeun Mang Harun lah. Kan bisa gitu, Bang. Artinya tidak perlu keburukannya itu ku urang dibalasnya ku urang. Nah, saya melihat sebab akibat dari perbuatan, jadi kausalitas di kehidupan itu memang berlaku. Tapi itu dunia gitu, dan semuanya memang akan selesai di dunia. Bahwa apa yang kamu tebar, maka kamu akan tuai. Itu mah hukum tebar tuai. Namun misalnya orang memberikan modal, orang akan mendapatkan hasil. Tapi lamun teu mere modal nya mau menang hasil. Saya melihatnya begitu. Nah, kemudian bagaimana lamun misalnya dengan ada embel-embel? Embel-embelnya begini. Orang nambahan di situ adalah dengan sifatnya ini adalah ibadah. Da imam memang geus aya hubunganna jeung Allah. Artinya orang sudah memasukkan unsur agama di situ. Unsur religi. Artinya lamun udah unsur religi, berarti hubungannya adalah antara orang dengan yang menciptakan orang, dan perjanjian antara yang menciptakan orang dengan orang. Nah, itu udah ada hubungan langsung orang ka luhur. Nah, lamun dengan hubungan antara orang ka luhur dengan orang di dunia akan sama, tidak akan berbeda, karena orang geus katambahan. Katambahanana adalah katambahan orang geus menambahkan unsur ilahi di situ. Nah, lamun udah nambahan unsur ilahi, itu ada hubungannya dengan dunia, nambahanlah akhirat gitu. Nah, apakah nanti akan berkesinambungan dengan akhirat? Bakal. Kan bakal ya teh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian banyaklah bertebaran ayat di Al-Qur'an gitu bahwa negeri akhirat dan dunia, negeri akhirat dan dunia. Allah kan selalu berkata begitu. Kenapa harus menyambungkan dengan aku? Karena kehidupan kamu tidak di dia unggul. Di dia mah kamu udah beres. Saya dibayar tunai. Gitu. Tapi di kehidupan di akhirat akan ada kehidupan yang lain gitu, ta. Artinya ada perhitungan tersendiri. Ya, betul. Karena tadi dalam ayat tadi kan dijelaskan, ketika seseorang berkeinginan dia melakukan kebaikan dan dia mengharapkan keuntungan di dunia saja, Allah berikan. Seperti tadi yang Mang Raban katakan, berarti kan balasan itu diberikan kepada siapapun, dari agama apa atau apapun gitunya. Kebaikan dia akan menuai juga kebaikan itu. Ketika dia yang dituju, yang diharapkan itu keuntungan dunia. Allah berikan, dan Allah tidak akan merugikan sedikit pun, Allah tidak akan mendolimi sedikit pun gitu. Tapi ketika dia melakukan itu, tapi dia mengharapkan balasan dari akhirat, maka otomatis dua, dia di dunia akan mendapat kebaikan dari sesama orang, dan nanti di akhirat pun akan mendapat bagian. Jadi artinya konsepnya kan hampir sama tapi beda sebetulnya mah. Kalau yang tadi yang pertama mah dia mendapat balasan dari dunia kene, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kalau yang kedua, dia melakukan itu sama, melakukannya sama, cuma tujuan yang berbeda. Gitu. Dia mengharapkan akhirat, balasan di dunianya sama. Nah, dia punya nilai plus apa? Dia di akhirat mendapat balasan. Clear, Nusadoan mah clear karena dia bagian dari keyakinannya, bahasa keyakinan gitunya. Harusnya orang kudu iman. Cuma aing Mang Ramdan makan saya karek ngadenge kan lamun pahala dan dosa itu dibayar cash gitu di dunia tak. Premisnya kan tadi sebab akibat gitu tak. Apakah alasan sebab akibat ini bisa diterima tak ku agama atau enggak gitu tak? Poinnya itu Mang. Sebetulnya begini, mah ada bahkan dalil tentang hal itu pun ya, dalil tentang yang menyatakan bahwa lamun tentang tabur tuai aja lah, tentang tabur tuai
itu juga sebetulnya banyak diajarkan ke Rasul. Bahkan Rasul sampai begini, man, kalau kamu misalnya isukan atau sakedeng derek kiamat, tanam kalau kamu mampu menanam benih korma, tanamlah. Artinya banyak sekali yang ajaran Islam sendiri dia berbicara tentang tabur tuai. Kenapa? Karena memang secara dalil itu Rasulullah kebanyakan lebih berbicara tentang balasan ketika kita melakukan kebaikan dan balasan ketika kita melakukan keburukan. Nah, sekarang ini Mang, kalau kita kaitkan dengan konsep secara tadi pemikiran Mang Ramdan, gitunya, kita kaitkan dengan konsep syar'i lah, gitunya. Di dalam sebuah hadis itu ada dikatakan bahwa siksa yang akan diturunkan di dunia itu diantaranya adalah satu, durhaka kepada ibu bapak. Nah, yang kedua waris. Tunai. Yang ketiga apapun gitu lah. Nah, di luar ini artinya balasannya tidak di dunia, Bang. Tapi kelak di akhirat. Di akhirat. Contoh, kalau riba bagaimana balasan di dunianya? Riba dosa bukan? Dosa. Zina dosa bukan? Dosa. Nah, kalau di dunia apa balasannya? Kalau hukum syariat tidak ditegakkan, rajam, hanya di penjara ataupun apa, sesuai tidak dengan apa yang ia lakukan dengan dosa. Kalau konsep tadi mengatakan kalau kebaikan jelas, tapi ini nih yang dosa nih, yang dosa balasannya di dunia gitu kan. Kalau konsep yang tadi Nabi mengatakan ukukul walidain, durhaka kepada ibu bapak, itu di dunia ongkoh, di akhirat ongkoh, balasannya itu. Nah, sekarang konsep yang tadi dosa yang mana yang balasannya itu, sehingga kalau nanti akan dua pertanyaan nantinya. Kalau memang sudah ada balasan di dunia, apakah di akhirat nanti ada lagi balasan atau tidak? Ada. Nah, dan tidak akan bisa jadi tidak ada, Tan. Namun dia udah menyelesaikan di dunia. Nah, berarti konsepnya yang tadi kembali kepada syar'i, bukan balasan secara duniawi. Contoh, potong tangan dosa. Potong tangan dosa. Mencuri. Kalau dia menjalani hukuman penjara, bebas tidak dosa mencurinya dari syar'i. Dia tidak menggunakan nanti kelak akan dihisab lagi kan, gitu. Artinya kalau tadi mungkin 2 kali ya tuh berarti. Iya, makanya tadi konsepnya. Jadi tidak punah di dunia. Hukum Islam. Jadi ada beberapa hukum. Makanya tadi ada kurang tahu apakah ini keberanian berpikir Mang Ramdan atau Mang Ramdan mengutip orang lain tentang prinsip etanya. Enggak, orang berharap Mang Ramdan bisa memberikan kepuasan ke orang dina menerima penjelasan Mang Ramdan. Sebetulnya gini sih, lamun orang misalnya berbicara tentang balasan tadi. Misalnya tadi dengan contoh aja lah. Contoh misalnya orang melakukan riba. Apa sih balasan orang yang melakukan riba? Sebetulnya di dunia juga sudah sangat nyata. Orang-orang yang melakukan riba lolobana balangsak. Gitu, kebanyakan. Dan tidak balangsak bentar ke orang. Saya satu. Artinya tidak ada satupun ketika ada orang yang melakukan keluar dari larangan Allah, dia itu tidak akan mendapatkan tidak lepas dari balasan. Tapi sorry kurang dipotongnya masalah riba itu contohnya kurang tepat gitu kan. Kurang tepat lamun usahawan tadi soalnya curi potong tangan. Ya. Tapi ketika tidak dipotong tangan kan dia di penjara. Sebetulnya tapi tidak menghapus dosa mencurinya. Belum tentu, karena Allah juga sebetulnya juga ada yang namanya penghapusan dosa itu di dunia. Namun tobat. Namun iya, kalau tidak ya tidak kan memang penghapusan udah pasti syarat begitu. Kan tidak terbayarkan dosanya teh. Iya, jadi gini maksud saya tuh. Ini juga sebetulnya bisa menjawab tentang bagaimana pada akhirnya ketika orang melakukan dosa, taruhlah misalnya dosa zina gitu. Kumaha sih balasanana dosa zina di dunia kan gitu ya? Ente eta mah hukum syar'ina begitu. Tapi bagaimana sih balasan orang yang melakukan zina? Sebetulnya tinggal ditanyakan saja kepada orang yang sudah berzina.
sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang dia rasakan, Mang? Dan tidak saya bisa menyatakan bahwa tidak baik-baik saja, Mang, kehidupannya. Tidak baik-baik saja. Dan itu mungkin tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak berzina, ya. Tapi kalau orang yang berzina, itu masuknya persepsi, Mang. Jadi begini. Kalau dalam konteks bahasa pemahaman dosa, pahala, itu kayaknya terlalu abstrak sih sebetulnya, mah. Tapi kalau begini, mah, melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bonteng, itu pasti diterima. Konsep itu pasti diterima. Iya. Tapi kalau konsep Pangramdan itu belum tentu semua orang bisa menerima konsep itu. Karena memang bahasa pahala dan bahasa dosa itu abstrak sifatnya. Makanya membuktikannya gimana? Ya abstrak juga sebetulnya membuktikannya. Yang merasakan bisa jadi beda-beda. Aya anu sangsara, aya anu dia itu merasa baik-baik saja, aya. Nah, apa yang misalnya bisa saya kemukakan tentang pahala itu dibayar kontan di dunia, itu kan empiris. Sifatnya empiris karena naon? Karena melihat bukti. Aya orang yang dia itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam kerjanya, dia mendapatkan hasilnya. Aya. Tapi ada orang yang bersungguh-sungguh dalam kerjanya, tapi geningan balangsak. Aya Kenapa dia balangsak? Nah, kemudian kan aya variabel itu. Oh, ternyata setelah ditelusuri, bro, balangsaknya itu adalah karena ada elemen ketidakberkahan di dalam dirinya. Nah, elemen ketidakberkahan itu abstrak. Contoh ya, tidak berkah ya, bro. Iya contoh abstrak. Misalnya dia boga budak, tapi budaknya misalnya tuh ya istilahnya mah bukan ngeganggu ya, tapi budaknya itu keluarlah dari koridor ya. Nah, itu juga mengganggu keberkahan, atau bisa jadi budaknya atau mungkin pemajikanana. Nah, atau dia sendiri. Nah, bagaimana orang menjelaskan keberkahan? Karena keberkahan itu sifatnya abstrak. Sama abstraknya seperti pahala dan dosa. Sekarang gini, ari kau anak mah tergantung Mang Ramdan memandang dari sisi mana konsep itu akan disampaikan. Kalau dari konsep secara umum itu bisa diterima itu, karena memang real di lapangan memang seperti itu. Tapi kalau konsepnya ini punten, kalau dosa balasannya di dunia, ketika dia sudah berdasarkan pemikiran kita nih, ini sudah dapat balasan anak. Yang jadi pertanyaan, apakah nanti di akhirat dapat balasan lagi enggak? Dapat. Nah, berarti konsep itu tidak menjadi konsep yang umum. Kenapa? Karena belum menggugurkan yang balasan di akhirat. Jadi makanya kalau itu dipandang dari sisi umum itu tidak salah. Makanya gini ketika akhirnya muncullah pemikiran lain gini kan. Artinya kan kita juga berbicara tentang akhirat kan? Ya. Nah, itu kumaha tuh di akhirat kan gitu. Ya. Itu juga saya tidak berhenti sampai di situ tak mikir tuh orang. Betul. Nah, makanya ketika akhirnya diujikan. Nanti dulu. Ya. Kita kan yang komen kita nih. Coba Sadarun nih gimana nih Sadarun nih? Coba Sadarun tuh Mas. Sekali bukan beliau. Maharun dulu. Dari tadi. Bingung dari mana kita mulai gitu. Kan enggak sih mulai. Oh, maksudnya Bang Harunnya yang bingungnya sok kumaha cek Bang Harun. Faida parokta angsob faida robita parok. Jadi hiji-hiji heula ditarik benang merah di poin-poin supaya berurutan gitu kan. Kan kita udah kemana-mana kan gitu ya. Jadi yang saya utarakan ini ya alhamdulillah sih bisa ketemu lagi ya sekarang. Jadi coba bisa disimpan dulu. Jadi dari malam saya hampir nggak bisa tidur. Menunggu momen ini. Wah, luar biasa itu. Kumaha tah? Pahala dan dosa ya. Ya, kumaha tah? Kalau dalam satu hadis ada dikatakan isnani ajiluhum fi dunya bagi wa uququl walidain kan gitu. Itu yang tadi itu. Dua dosa yang akan dibalas di dunia kene. Ya kene kalau dari Mang Ramdan tadi kan hanya sebuah umum ya gitu. Jadi betul tadi yang ke satu adalah abagyu zina, yang kedua dosa terhadap orang tua kan gitu. Dan itu ya rahasia Allah kalau misalkan tidak baik-baik saja ya balangsa dan sebagainya yaitu balasan kan gitu.
ya minimal kalau misalkan penyakit kulit, gatal dan lain sebagainya kalau orang berzina kan gitu ya. Dan saya yakin itu Karena kondom. bukan Aman. berarti itu bukan berarti terlepas daripada kondom. Saya kira kondom pun kayak apa rancangan itu apa namanya, ayakan jadi si sperma itu Bahkan sekarang mah begini Mang, kalau misalkan penyakit seks itu mau dikategorikan sebagai balasan dosa di dunianya, jadi ternyata ini namanya penyakit AIDS itu bisa ditekan si virusnya untuk supaya tidak menyebar. Jadi dalam berhubungan intim tanpa pelindung pun bisa aman. Oh bisa gitu? Wah, Keren. Bahkan bisa punya anak dan anaknya itu HIV. Gak ada virusnya. Nggak ada Wah, HIV. keren ya. Jadi si virus itu ada tetapnya, itu mau hilang, mau sembuh gitu ya, secara teori gitu. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyebar. Oh, oke, keren kan ya. tinjauan medis ya. Kan kita lihat tinjauan dosa kan gitu. Walau bagaimanapun kan dosa kan gitu, yang akan dibalas di dunia. Kan gitu jadi ada. Ya. Jadi tebar tunai tebar tuai pun saya kira sudah fitrah pastilah gitu ya mungkin juga, tapi saya kira kehidupannya akan kesulitan dan kesengsaraan, dia akan mengalami seperti itu Sekalipun itu tidak menghapus hisab di akhirat, tetap hisab di akhiratnya ada. Jadi makanya kata saya pun sifatnya kan abstrak, Bang. Jadi sifatnya itu tukar tempo belegedegan gitu loh. Tapi dia tuh abstrak. Yang merasakan manehana gitu sebetulnya mah itu aja. Tapi itu pun bisa jadi hanya perasaan. Bisa jadi begitu tuh, bisa jadi henteu oke. Misalnya orang mah aya orang yang dia itu sudah frigid, udah bener tuh sih bahasanya frigid. Dia itu udah freeze, udah dingin hatinya. Jadi ketika dia membunuh, dia tuh udah santai memang. Dan sampai 99 orang dia bunuh, Mang. Itu bukan orang yang sedikit ya. 99. Nah, ketika pada akhirnya pada dadanya, dan dia menyadari, anjir, orang ngerasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Dia pada akhirnya Dijejekeun jadi 100. datang ke ulama, mutu salamanya, kemudian manehna ngomong mau dihampura ku Allah. Nah, akhirnya tahu tuh dijejekeun 100 si ulama eta, dan pada akhirnya manehna di padang pasir terlunta-lunta. Nah, kabar itu pada akhirnya diberekeunlah ka Rasulullah. Nah, oleh malaikat Jibril mutu salamanya ceritanya begitu, gitu nggak tahu. Nah, kemudian malaikat Jibril nyebutkan, bejakeun ke orang itu bahwa Allah sudah mengampuninya. Kebayang tuh, Bang. Iya tentang masalah dosanya. Dia sudah melakukan 100 pembunuhan. Dosa tah? Itu tah. Tiba-tiba ku Allah dengan kuasanya Allah dihampura dong 100 dosa itu karena dia merasa bahwa itu dengan pertobatan dia dan akhirnya dia tuh dihampura, dan si malaikat itu mengatakan bahwa dia itu akan dijamin masuk surga gitu.